Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wa salamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin Rumahan Gunung Simping Permai yang senantiasa saya takzimi, saya khidmati, saya muliakan. Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Khususnya segenap pengurus dan ketua takmir Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga sampai dengan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal 11 Oktober. Kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, masih bisa beraktivitas, melaksanakan kebaikan, sholat subuh secara berjamaah, walaupun dalam suasana yang masih ada dusta di antara kita. Kadang-kadang di era zaman sekarang ngibadah niku kadang-kadang mawon kudu di wanek no. Halo, harus di wanek nak. Sebab memang kalau kita semuanya ditanya satu persatu kapan pandemi akan berakhir, orang sih ngerti kapan pandemi akan berakhir. Gini apa mboten? Yang ada kita hanya berikhtiar protokol kesehatan agar menjadi kebiasaan. Wis wetok sing penting 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ki masjid semene gedene kebok soalnya jago ngarang-ngarang. Tapi ini bagian dari ikhtiar. Jamaah rahimakumullah, shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kula wau rasang kali Pak Ustadz Fadholi sementing ngelebih jam 5 beres. Yang pancen uli gawe materi ora kakeh. Dadi mulane engko ya biasalah ngajine nyong pokoke sementing kan ikan cepat ikan bagus, makin cepat makin bagus, tenang mawon. Tadi malam saya mutolaah kitab, cara baca pondok dari yang mutolaah Kang Fadholi. Mutolaah kitabnya berjudul Tanbihul Ghafilin. Jadi nama jeneng kitab Tanbihul Ghafilin. Di halaman 71. Ini versinya versi kitab kuning. Makanya jangan mencari di Google Tanbihul Ghafilin halaman 71. Nang Google ora ketemu lik. Nang Google ora bakal ketemu. Mulane ora usah goleti nang ngaring Google, wis ngrungokke bae. Syukur paham, ora apa-apa. Cukup menggelitik bagi saya, dan ini karena perdana jadi saya nggak bisa menebak mau seperti apa. Tapi ada satu makalah berbunyi seperti ini. Yuqalu ghammul ahya satu asya'a. Disebutkan ghammul asya'i utawi prihatining urip.
kecemasan hidup, ketegangan, kemudian kegelisahan dalam hidup itu ada 5 hal. Disebutkan yambaghi likulli insanin, yambaghi prayuga likulli insanin kaduwe saben-saben menungsa, maka baiknya bagi seorang manusia, bagi setiap manusia itu ayyakuna ghammuhu fi hadhil asya. Maka sebaiknya bagi setiap diri, setiap manusia itu, kalau mau gelisah, kalau mau takut, kalau mau prihatin, kalau mau menyiapkan begitu banyak hal, maka prihatinlah dalam 5 hal ini. Artinya bukan hanya untuk masa depan dunia, tapi lebih berorientasi untuk akhirat, kehidupan setelah kita mati. Pertama, ghammuz dzunubil madiyah. Pertama, ghammuz dzunubi siji prihatining dosa. Al madiyati kang wis keliwat. Sebab napa? Kenapa kita perlu memprihatinkan? Perlu kita prihatin, perlu cemas, perlu menyiapkan banyak hal dengan dosa itu, terutama dosa-dosa yang sudah lewat. Nyun pangapunten, Bapak Ibu, jenengan kagungan dosa napa mboten? Halo, duwe dosa apa ora? Ngadu, singo, mong, dan bahkan kita tidak pernah tahu seberapa dosa kita. Gini apa mboten? Padahal ada kalanya banyak orang yang baik itu ketika sudah masa kini, masa kaki-kaki karo nini gelem tobat, gelem ngibadah, sadar, waras, kuwi masa wis tua. Wah, kinom yang kadang-kadang jelei, ngomong-ngomongane angel, mulane kana meme, angel temen tuturanmu, seperti itu. Padahal sekali lagi ghammuz dzunubil madinah, ghammuz dzunubil madiyah, memprihatinkan sesuatu perbuatan dosa yang sudah lewat. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu qad aznaba dzunuban. Sebab setiap manusia itu pasti melakukan satu perbuatan dosa. Falam yatabayyanil 'afwu anhu, falam yata'ayyan lahul afu. Sementara kita tidak pernah tahu dosane kula jenengan sampeyan niku mung di ngapura napa dereng, ngerti napa mboten? Ora ngerti. Yakin ana bakal ngerti ora? Kalau kita kemudian husnudzon, pede, percaya diri, lah ya ngapurani, itu kan baru dzon kita, baru keyakinan kita, baru prasangka kita kepada Allah. Sementara di ngapura lan orane ora bakal ngerti. Ketika kita mendengar ceramah ora usah wedi. Nang ngono nglakoni ya, dosa ya gampang, njaluk ngapura, perbanyak istighfar, tobat, itu kan anjuran. Itu kan perintah, himbauan agar kita ketika melakukan dosa itu ya harus harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwa di ngapura lan mboten nek sing ngomong bae bulan nyengke ya ning ngaji niki jane karo ngomongi dewek. Syukur jenengan gelem ngrungokno ora ya ora apa-apa. Kulo tak karo ngomongi dewek, makanya khotib itu kenapa kalau khotbah itu usikum wa iyaya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat untuk diriku dan untuk kamu. Sebab apa? Ora usah gembelengan datang ngomongi wong, awakmu dhewe urung di ngomongi. Jadi pertama, kalau kita mau prihatin maka prihatinlah terhadap apa? Terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sebab yakinlah bahwa kita semua tidak pernah tahu apakah dosa-dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan lantas wedi.
Wedi ngapa-ngapa lah jane kaya iki ya mbok nglakoni dosa. Menungsa niku mboten saged kon ora nglakoni dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah yang mau bertobat. Nyuwun sewu, jenengan sami niku ketone pada menang, kadene pada ketone pada merhatikan. Tapi kan orang ngerti, kadang-kadang bukan dosa yang kelihatan secara lahir. Dosane ngati lik. Jenengan umpamane mau nyusi orang kodar ponco yang ada dalam hatimu kan saya tidak pernah tahu. Nang ati bededeg, bisa dosa nih. Mulane wonten ayat, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan niku wala taj'alan ampun dadosaken Tuhan fi qulubina ing dalem wala taj'al fi qulubina ing dalem ati-ati kita ghillan ing pengunek-unek Allah. Jadi dalam hati itu kemudian ada pengunek-unek Allah. Halo. Niki kula ngomong paham napa mboten? Jadi pertama, hal yang perlu kita khawatirkan, perlu kita cemaskan dan kita antisipasi sedini mungkin adalah agar seseorang itu merasa takut dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Bener ora ya di ngapurane ya. Maka perbanyaklah beribadah, perbanyaklah beribadah. Pokoknya ya nyong wirana ya iki. Nyong sing penting ibadah. Nomor 1. Yang nomor 2, annahu qad amilal hasanat. Annahu temen setune insan iku qad amila. Teman-teman nglakoni, nek ngamil ini berarti bikin mati. Teman-teman wis nglakoni sapa wong. Al hasanati ing pira-pira ngamal bagus. Benar bahwa setiap manusia, setiap diri kula jenengan sami niku sudah melakukan perbuatan baik. Sekecil apapun, sadar boten sadar, ora ana masa pokonala terus salah kabeh lek kabeh kelamite. Tuman temen, setiap manusia pasti sudah melakukan satu kebaikan. Tapi sekali lagi, walam yatabayyan lahul qabul. Tapi apakah dengan percaya diri mengatakan aku ki yang ngamal ibadah wis pirang-pirang, menganang-anang ora tau ngeleki wong, domahe ngeleki wong. Tapi apakah kita yakin bahwa perbuatan kita itu sudah diterima oleh Allah? Nek mau nglakoni dosa yakin wis di ngapurane dosamu, urung yakin, urung ngerti. Nek kepengin ngerti gampang. Gue sebelah kulon ngono sithik kono gue. Sane puskesmas. Ngertine ya anak-anak kae. Nek wis nang aring Cikentro. Niku mbene ngerti lik. Apakah apakah diterima dan tidaknya? Itu di situ baru pintunya. Sementara yang sesungguhnya nanti di akhirat. Tapi dari situ, dari Cikentro itu aja mangkat dewek dijujugena. Mangkat dewek ya bali maning Pak Kahyar. Napa apa ora ya gue. Jujugena karo ambulans. Nek ora karo bandosa. Iya. Mangkat dewek lho napa apa ora sepi. Jujugena aja bali maning ya. Ini ku. Yang kedua sekali lagi, kalau kita mau prihatin arep wedi arep kuwatir niku wedi yo karo dengan apa? Pertama, yang kedua adalah dengan amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Yakin gak bahwa amal baik kita diterima? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya harus yakin. Setiap kita melangkah itu, kita harus yakin diterima ngamalnya. Mung kudu yakin tok. Mulanya dalam hal berdoa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'u ndonga sapa sira kabeh. Allah ing Gusti Allah wa antum hale utami sira kabeh. Iku muqinuna mong kang yakin kabeh bil ijabati kelawan diijabahi. Ndonga kowe karo Gusti Allah, kowe kudu yakin nek donga diijabahi.
Mungkon kudu yakin, tapi diterima Allah. Sebab nunggu. Maka kenapa setiap kebaikan kadang-kadang ya fastabiqul khairat, ganjaran. Sebab apa? Diwe ganjaran kok beli apa nang arep akhirat, nek kuwi awe nang arep dunya, dengan gelem izin. Jambang apa ora? Kok dalam stok ana sak apa ora ya? Wah. Isi overload. Kok nang wis mandan tong. Ana iki maka dhewek. Nek ganjaran keton ora ana wong maksiat, Lik. Kalau kebaikan kita itu dapat pahala kok kita tahu. Sengalam dunia main kabeh ora ana wong jendai ora. Apik kabeh niku. Nyung jeneng pengen ngaji sing alus Pak Wadul ora bisa bae lho. Halo. Nyun sewu niki saged dipun tampi napa mboten? Jadi kalau kita mau cemas itu sekali ya, makanya kita perlu merenung. Nah, kayaknya ora usah merenung. Engko nek kage nang omah. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kadang-kadang orang tahu mikir kok. Mikir cuma ya Allah Covid kapan rampung? Ya kuwi tok. Ya cuma kon sabar. Engko ngajine akhir tahun nih, apal tahun yo kaya ya Bu ya. Yo ya batin ya ngono karo-karo Bu. Ya nek kan engko tekan akhir tahun rampung awal tahun mulai lah. Nek tekan tahun 2000 selame. Lah sing arep kon maskeran terus yo ora ngerti. Lah iki ya wong Covid bae dek ora ngerti mani-mani ngamen dek malan orane. Oh bakal ngerti. Loro nomor 5. Mengon cepet rampung. Nomor 3. Nah, nomor 3 qad alima hayatuhu fima madha kaifa madat wala yadri kaifa yakunul baqi. Qad alima teman-teman ngerti sapa menungsa hayatahu ing uripe menungsa fima ing dalem penggawe madha kang wis kliwat apa mak. Jadi kula jenengan sami niku kalau mau menggunakan akal, hati dan pikiran kita, kemudian mengerahkan kemampuan untuk merenung apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lewati, ngerti. Tetapi wala yadri kaifa yakunul baqi. Jadi bahwa suka duka, bahwa segala apapun yang sudah kita lewati, ngerti, terekam. Bahkan hidup itu terlalu singkat mulane celeret ono celeret tiba nyemplung mbok kira kembange opo. Itu sebetulnya adalah makna yang tersirat bahwa hidup itu singkat. Jenengan basike mutemene kecil dolanan nang aring sawah, nempaling walang, goleti jangkrik, dolanan lempung kayak jetoran. Esike mutan. Lho jenengan kadang-kadang sing kemutan, ketone bene wingi wis pensiun. Ketone bene wingi wis anake wis pada bojo kabeh. Gari nang omah gari wong loro truk masakini, masak kaki-kaki karo nini. Wis mulai lara kabeh kerasa lara wake, rasa kesel, kemutan. Apakah kita pernah tahu apa yang akan terjadi? Lah kasih ngerti. Maka kita hanya harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan ya Allah. Moga-moga akhir kehidupan itu sing husnul khotimah. Maka masa lalu tidak untuk dikenang, ya tidak usah terlalu dikenang terlalu mendalam. Tapi untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran ke depan agar bisa lebih baik. Inul baik kesuh nekano diomong-omong nah ya, tapi ora tak tembang nah ya. Niku jadi qad alima hayatahu fima madha kaifa madat. Setiap manusia tahu dengan perjalanan kehidupannya. Apa yang sudah ia lakukannya, tahu. Wala yadri kaifa yakunul baqi. Tapi setiap diri kula jenengan sami yesi pada ngaji, pada trenguk pindo kaya kowe trenguk-trenguk, memperhatikan dengan seksama, ngerti keng kasih esuri apa ora, lah kasih ngerti nih. Arep kapan? Lah kasih ngerti. Lho akeh wong mati dadakan kok.
kejagongan angin menceng, mati. Angin duduk. Kulo kadang-kadang bayana matian ya Allah, ya cuman niku andai ku tahu enggak ngerti sih. Orang ngerti kok. Tapi kemudian tanda-tanda kita hanya bisa hanya bisa mendapatkan tanda-tanda yang ada dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama bahwa semua manusia pasti melakukan perbuatan dosa. Diampuni dan tidaknya kita tidak pernah tahu. Tetapi kita harus selalu memohon kepada Allah, moga-moga diampuni. Yang kedua, setiap manusia pasti melakukan satu kebaikan. Diterima dan tidaknya, wallahu a'lam. Kalau pengen tahu, cikento dulu. Tapi aja mangkat dewek ngomong bali maning. Yang ketiga, setiap manusia pasti akan bisa merasakan, akan bisa mengingat dengan nyata dalam kehidupannya apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah ia kerjakan, suka dukanya. Tetapi kemudian ke depannya kita tidak pernah tahu. Jam 5 pas. Kita rampung napa ora ke pangkodoli, sopan, ngeri loro be angel temen. Nyung padahal enggak wakeh banget iki. Mbok kucelku mbok anu kene ora rampung. Nyung gawas lembar kene entek men kon mbok kentengan. Nomor 4. Qad alima anna lillahi daraini. Qad alima teman-teman ngerti sapa menungsa. Sinten menungsa iki kula jenengan sami bahwa kita manusia itu tahu. Tahu apa? Anna lillahi. Teman setune iku tetap kabeh Gusti Allah bahwa bagi Allah itu daraini. Ada 2 desa, ada 2 kampung. Kampung mana? Kampung dunia, kampung akhirat. Allah itu mempunyai 2 kampung. Yang sedang kita jalani sekarang adalah kampung dunia. Tetapi wala yadri lan orang ngerti sapa menungsa. Ila ayati daraihi. Maring tanda-tanda desa lorone Gusti Allah ya ila ayati darihi yasiru. Ke kampung manakah kita akan kembali bahwa ada dunia, ada akhirat. Nanti di akhirat ada surga, ada neraka. Arab sing ndi ngerti apa ora? Ora sing ngerti. Maka menjaga hati, menjaga pikiran, husnudzon, mengontrol diri agar tetap pada koridor jalan yang benar, jalan yang lurus di ridhone Gusti Allah, berharap Gusti Allah, ngarep-ngarep rahmat Gusti Allah. Itu hal mutlak yang penting. Subhanallah. Kehidupan kita di akhirat itu akan di mana? Kita hanya berupaya niki. Lah jan ya kadang-kadang sing jenengane menepis, mengalahkan godaan setan. Jenengan sampai sini itu sudah perjuangan yang luar biasa. Mangkat ora jan bojoke lara jan matane ngantuk jan kesel jan bebeh sampai di sini. Perjuangan luar biasa lho kakene. Lah sing kaya niki mawon kan kita hanya berharap lah moga-moga kan aku sanggup mati. Paling niku tok. Dirimalan mbotene wallahu a'lam. Wong kula jenengan sami dereng mati. Cuma Arab mati ya kapan. 4. Jadi kita tahu bahwa Allah itu mempunyai kampung. Kampungnya ada kampung dunia, kampung akhirat. Di akhirat ada 2 kampung, ada surga, ada neraka. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah mengingatkan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ada 2 kampung, tapi anehnya memang tidak banyak manusia yang mampu mengalahkan setan yang ada dalam dirinya itu, mampu mengarahkan pada pilihan yang terbaik.
Mulane yakin bersyukur banget kula jenengan sami niki sampai hari ini esih diparingi enteng ibadah, masih diberikan kesadaran penuh nek anu ngamal bagus niku ganjaran. Nek anu sing dosa-dosa niku ya, nek sing barang-barang masan niku kan dosa neraka. Jenengan kula nek esih kaya wis jos ganos topar kotor temenan. Nyun sewu ngejak wong ibadah gampang angel iki. Angel seporete. Makanya mengajak orang untuk beribadah bagi yang tidak pernah beribadah pada angin karo ngelarang wong arep ibadah. Sembayang kayak sembayang apa, sembayang kere ora ya kere. Tetapi bagi orang yang sudah ling ibadah ora nyora urusan sugih karo kere, nyompo kok kayak ngibadah. Halo. Bapak Ibu, terakhir semantan pantes ya. Wong kultum ya kan kulteng. Kuliah setengah jam. Nomor 5. La yadri anna lillahi anna allaha radin anhu am sakhitun alaih. Sing nomor 5 kula jenengan sampeyan niku ora ngerti. Gusti Allah niku datang kula jenengan sampeyan niku amradin anhu am sakhitun alaih. Gusti Allah niku datang kula jenengan sami anu ridho apa anu kesuh. Ora ana sing ngerti. Gusti Allah niku datang kula jenengan sami di dalam kehidupan dunia ini apakah Allah ridho dengan kita? Dan nanti di akhirat Allah juga ridho dengan kita? Tidak pernah tahu. Tetapi kita hanya berikhtiar, berupaya untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadikan Allah itu ridho. Nyuwun sewu, golek ridhone Gusti Allah niku angel. Ora usah ridhone Gusti Allah. Sebab apa? Membutuhkan perjalanan panjang sampai kita ketemu dengannya. Kalaupun kita yakin kita hanya berkhusnudon saja. Ilah insyaallah ya Gusti Allah ridho, masa kenane ora. Paling-paling hanya gitu. Sekarang gini. Golek ridhone menungsa, golek ridhone wong tua bae angel iki. Angel. Mulane keng napa Kanjeng Nabi niku dawuh ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhone Gusti niku tergantung ridhone wong tua. Niki mawon angel. Sebab kata bahasa ridho itu tidak semudah, tidak sederhana yang kita bayangkan. Kula jangan sami dadi wong tua ketika anak-anaknya sudah tumbuh dewasa milik ya, melakukan satu kegiatan, satu aktivitas dewek ya, ngomongi bocah niku nang kono ora. Pokoknya jangan nak mau pokoknya harus beli pokoknya enggak boleh oleh gue. Sidane nang kono ngalah demi anak. Jane ya ora rido tapi kepriye maning. Wis Mas arep milih bojo nang kono ya ora pas maning aja karo kae ya Allah. Wong bocah lanang modele kayak kamak kayak batik kayak kok ya Allah aja. Mending mati nyumbang nek ora oleh kowe. Oleh ridho niku angin. Halo. Apalagi ridhonya Allah yang masih bersifat ghaib ngemben kudu mengana. Apakah benar Allah sudah ridho kepada kita atau sebaliknya Allah murka dengan kita? Wallahu a'lam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ini saya baca, saya mutolangah, tak teliti, iya. Kayaknya tak ngomongnya awake dhewek kayak ngesuk kena nangaring KSP. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ada 5 hal yang harus kita cemaskan, harus kita khawatirkan untuk masa depan dunia dan masa depan akhirat kita. Pertama adalah terkait dengan dosa yang sudah kita lakukan. Apakah benar Allah mengampuni? Kita berupaya mumpung urip. Sebab ini ada kolerasi ada hubungan dengan yang berikutnya. Cuma yang tak waca maning. Lah wong 5 tok bae setengah jam muncul Pak Wadoli. Masa si 5 tak waca maning tekan jam 6 mereka kesuh. Arep menyat ora patut, ora menyat wis awan. Tapi yang go ngesuk maning wis. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Saya kalau ngomong salni salab asal moni asal mengabni monanus
Santai nyujane kepengin sing kalem alus tapi nyong ora bisa. Mulane jenengan wis gari milih bae. Sing mantan kemradak kaya yuyuk rasak ya wis muslihun. Nek sing halus-halus golek sing halus. Nyong nek anu halus-halus kok pada kaget. Assalamualaikum. Mungkin malah nikah malah geludak kabeh terutama ibu-ibu, bapak-bapak sing anu biasa dikasari. Nggih, ibu-ibu mbok mangetan. Terakhir kita doakan salah satu jamaah kita, sahabat kita, saudara kita tidak menerima suatu Pak Haji untuk haji Pak Haji Giartono. Kita doakan mugi-mugi Pak Haji Giartono